اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور، والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد بدر البدور، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشور. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، نرحب بقدومكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المعهد الشريف، معهد علامة الدنيا، بمناسبة حول آيات الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأهلا وسهلا بكم ويا مرحبا بقدومكم. تقدموا إليكم نيابة عن حبيبنا الحبيب علي بن حسن بالفقيه حفظه الله ورعاه، والله كل ما أمله ورجاه في خير ولطف عافية. ومعاشر الحاضرين رحمكم الله, alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul bersama dan tentunya kita sangat gembira sekali, bahagia sekali ketika di sini juga Bapak pimpinan wilayah Bangka Belitung, Bapak Gubernur kita juga ikut hadir andil bersama kita untuk sama-sama membangun kehidupan agama kita, ajaran agama kita di dalam pondok pesantren yang sedang dirancang ini oleh Habib Ali bin Hasan bil Faqih. InsyaAllah amaliyah usaha yang kita lakukan ini benar-benar akan membuahkan natijah hasil yang benar-benar bermanfaat, berkah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat bulan sabit, kita akan yakinkan bahwasanya tidak lama lagi akan terwujudnya purnama. Ini insya Allah permulaan yang baik, satu langkah permulaan yang terus akan berkembang dengan manfaat dan manfaat dan manfaat insya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berkumpul di sini tidak ada waktu yang terlalu berlalu bagi kita, detik-detik yang terlewatkan oleh kita, melainkan hasanat. Semuanya adalah nilai-nilai pahala yang kita dapatkan, nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita merasa bangga, kita merasa senang, kita merasa bahagia ketika di tempat ini akan dijadikan tempat Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman sorga. Saya sedikit saja sebagai kata sambutan membawakan cerita ini sebagai insya Allah menjadi dorongan. Yang sering saya ulang cerita ini insya Allah benar-benar memberi motivasi. Ada seseorang di negeri Syam di Syria, tukang gali kubur, Al-Haffar, namakan Syekh Abdurrahman Haffar. Kerjanya menggali kubur. Suatu waktu ada ibu-ibu datang minta pesan satu kuburan. Ya, namanya dia tukang gali kubur, pesannya kuburan. Ya, minta digalikan satu tempat. Dia lakukan pesanan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian datanglah jenazah. Di saat jenazah dikuburkan, Syekh Abdurrahman Haffar ini ikut juga masuk dan membantu ya, pemakaman tersebut. Namun suatu hal yang terjadi sangat luar biasa. Di saat dia masuk, dia mengurus, tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu terang benderang, indah luar biasa. Dia melihat taman yang bagusnya luar biasa. Ada dua malaikat dengan kudanya datang ke tempat itu dan menyambut jenazah ini. Mayat ini disambut oleh dua malaikat tersebut. Disambut dan dibawa ke tempat yang indah yang luar biasa.
Ketika itu Syekh Abdurrahman Al-Haffad ini jatuh pingsan. Dia tidak mampu melihat apa yang terjadi saat ini. Setelah selesai urusan jenazah, dia tersadar, orang sudah bubar. Dia teringat sang ibu yang memesan kuburan itu, waktu itu dia lihat ada di ujung sana. Dia ingin mengejar tapi sudah tidak ada lagi di sana itu. Terlambat. Namun beberapa bulan kemudian sang ibu itu datang lagi. Ada pesanan yang baru lagi. Satu lagi dia memesan untuk dibikinkan atau digalikan kuburan. Digalikanlah. Selesai semua dari semua itu, subhanallah, datanglah jenazah. Ketika jenazah ini dikubur, dia pun ikut sebagaimana biasa kerjanya, membantu untuk pemakaman. Kedua kali pun dia melihat hal yang serupa terjadi pada waktu itu. Cahaya yang terang benderang, taman yang begitu indahnya, ada dua malaikat dengan berkuda menyambut sang jenazah ini. Disambut, dibawa. Kemudian dia benar-benar merasa kagum. Namun yang kedua kali ini dia tidak seperti yang pertama. Dia menyadari dan dia dalam keadaan sadar, tidak seperti yang pertama dia jatuh pingsan. Selesai semua dari pemakaman ini, dia naik, langsung dia cari sang ibu yang memesan kuburan tersebut. Dia kejar, dia dapati ibu itu memang jauh dari tempat itu. Ibu itu juga ikut hadir. Langsung dia pegang, wahai ibu, coba saya ingin bertanya, ibu ini yang jenazah ini siapa sebetulnya? Ibu itu menyatakan, kamu jangan ganggu saya dalam musibah, uruslah urusan kamu. Namun orang ini tetap meminta, wahai ibu, tolong, ada sesuatu yang saya ingin tahu sebenarnya. Singkat cerita dijelaskanlah, ya, itu adalah anakku. Yang kedua pun anakku, kata sang ibu. Yang pertama, apa kerjanya? Yang pertama, dia adalah thalibul ilm, orang yang belajar ilmu. Dia belajar ilmu dan meninggal. Begitu hebat sambutan ini, baru bagian kecil dari sambutan yang akan diberikan bagi orang yang belajar ilmu. Yang keduanya bagaimana, wahai ibu? Yang keduanya adalah kakaknya. Kerjanya dia tukang kayu. Hasil dari usaha yang dia lakukan memang dia peruntukkan untuk membantu adiknya belajar. Karena itu dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh adiknya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Sang gali kubur setelah mengetahui itu, langsung dia pergi ke kota, langsung dia cari ulama yang ada. Singkat cerita, pergilah dia bertemu dengan seseorang alim ketika itu di tengah-tengah masjid di Syria, Syekh Said Al-Burhani. Langsung dia datang, dia mengatakan, saya ingin belajar. Kenapa kamu sudah tua seperti ini baru mau belajar? Bukan dari dulu-dulu. Akhirnya dia cerita, umurnya sudah hampir 50-60 tahun. Mau belajar sekarang, bukan terlambat. Tidak ada terlambat untuk orang belajar. Tidak ada terlambat untuk orang membantu para pelajar. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dia datang, dia belajar. Dari mulai saat itu dia belajar dan belajar. Akhirnya pertama dinyatakan dia belajar ajrumiyah dalam ilmu nahunya, terus sampai menjadi seorang ulama besar di negeri Syam. Dan dia terus memiliki keturunan-keturunan sampai yang terakhir dinyatakan salah satu keturunannya yang bernama Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Dari keturunan yang tukang gali kubur. Nah, masyarakat hadirin, satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Ini baru bagian kecil dari keistimewaan orang yang belajar ilmu ataupun pendukung mereka. Yang mendukung, kita lihat di sini tempat ilmu. Kita yang punya kesempatan ambil ilmu di sini. Yang tidak mampu karena kesibukan, bantu. Ini juga akan membawakan kemenangan. Ikhlaskan, cari dari barang-barang yang halal, kita ikut andil. Kita dukung Al-Habib Ali sehingga insya Allah semua niat-niat baik ini akan terlaksana dengan mudah, membawa keberkahan untuk kita, tempat ini dan seputarnya, agar kita dapatkan berkat majlis ini. Masyarul hadirin, saya tidak berhak ngomong, sebetulnya cuma menyampaikan kata sambutan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.